Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-24 ini, didukung oleh Bambang Ceger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Indrawati sebagai Bibi Sarbini, Nanang sebagai Bujangga, dan Sunario sebagai Amang Ula. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Bibi Sarbini, hentikan, tahan. Baru saja Nilam Cahya bermaksud ingin menghentikan perkelahian, tiba-tiba tangan Restu Singgih menyambar tangannya. Mereka tidak menduga kalau Bujangga dan Bibi Sarbini mempunyai kepandaian ilmu bela diri. Sungguh di luar dugaan. Rupanya Bibi Sarbini dan Bujangga memiliki kepandaian yang hebat. Kau saksikan sendiri, nih. Iya, aku pun terkejut melihat Bibi Sarbini, Restu. Lihatlah, bibiku lincah dan gesit sekali. Gerakan-gerakan ilmu silatnya begitu mengagumkan. Aku belum bisa memastikan siapa di antara mereka yang memenangkan perkelahian. Aku tidak mau pertarungan itu terus berlangsung. Aku harus menahannya. Aku harus memisahkan mereka. Aku hanya ingin melihat apakah Bujangga hanya dibesar mulut atau memang dia benar memiliki kepandaian. Aku sama sekali tidak tahu perkembangan mereka. Kalau aku lihat, sepertinya Bibi dan Bujangga sama-sama berilmu cukup tinggi, Restu. Lihat saja pada akhirnya. Ya! Ayo, seranglah aku terus. Bikin mampus kalau mampu. Hiat, hop! Hiat! Aku ingin mengajarmu, keponakanku. Hiat! Tutup mulutmu. Rasakan ini. Hop! Bibi Sarbini. Bibi, jangan ikut campur dulu. Kembali Restu Singgih menahan Nilam Cahya yang ingin menolong Bibi Sarbini yang tengah merunduk memegangi dadanya yang dirasakan sakit akibat tendangan Bujangga. Sementara Bujangga berdiri dengan sombongnya. Aku belum apa-apa. Aku masih punya perasaan. Menyingkirlah kalau kau sudah tidak mampu lagi menghadangku. Hei, anak muda, kini giliranmu. Kau jangan merasa aman di tempat ini. Tunggu. Rupanya kau masih mampu untuk berdiri. Kini aku tidak akan bisa mengampunimu lagi. Kaulah yang membuat suasana menjadi begini. Kaulah yang memaksa keadaan harus tidak menyenangkan begini. Kinilah saatnya kau harus berhati-hati. Hiat! 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 Bibi Sarbini menyerang dengan jurus-jurus bela dirinya. Kali ini Bujangga dibuatnya kewalahan. Sekali-kali wanita itu melompat seperti bajing, dan kedua tangannya mencakar bagaikan seekor macan buas. Dan saat berikutnya, Bibi Sarbini berhasil mematahkan serangan Bujangga. Lihat, Restu, Bujangga dibuatnya tidak berdaya oleh Bibi Sarbini. Jurus ilmu silat apa yang digunakan bibimu tadi? Aku begitu kagum melihatnya. Lihatlah, lambung Bujangga terluka berdarah. Tadi aku lihat bibimu menyerang dengan cakarannya. Ilmu silat apa yang digunakannya? Kau sudah mulai berlaga dengan ilmu silatmu. Kau boleh puas melukai lambungku dengan jurus tarian macan betina. Tapi aku belum merasa gentar. Ayo, sekarang kita gunakan kehebatan kita masing-masing. Kau boleh gunakan ilmu ajian tarian macan betinamu. Tapi kau akan lihat bagaimana mayatmu terkapar dengan kekuatanku. Anak durhaka, kau sudah dirasuki iblis.
aku pun tidak akan segan-segan melakukan kekerasan denganmu. Baik, tunggulah. Lihat, tataplah seluruh isi dunia ini. Takutlah kau pada kematian, karena aku berdiri di antara kematianmu. Nyai Sarpini, kau adalah mayat. Jangan salahkan aku kalau dirimu akan menjadi bangkai. Kau takkan bisa bicara lagi dengan manis, karena lidahmu harus kuputuskan. Ayo, kini lawan aku, Aji Kembang Mayat. Ya! Tiba-tiba Bujangga merobohkan tubuhnya ke bumi. Tubuh anak muda itu menjadi kaku seperti mayat yang membatu. Kemudian tubuh itu berputar bagaikan kincir angin. Semakin lama semakin naik ke atas. Asap tebal berwarna hitam tiba-tiba mengepul dari seluruh tubuh Bujangga. Narastu, Nilam, terima daun-daun sirih ini. Hup! Tiba-tiba Bibi Sarbini melemparkan beberapa lembar daun sirih. Nilam Cahya melompat dan menerima daun-daun sirih itu. Cepat, tutuplah hidung kalian dengan daun sirih muda itu. Jangan sampai hidung kalian mencium wangi kembang mayat dari asap hitam itu. Terima kasih, Bi. Ayo, Restu, tutuplah hidungmu dengan daun sirih itu. Baik, kukira asap hitam itu memang berbahaya. Akulah mayat yang bangkit dari kuburan tua. Tubuh Bujangga terus berputar. Sementara asap hitam itu terus menyebar menyelimuti tempat itu. Restu Singgi dan Nilam Cahya semakin menekan daun sirih yang ditempelkan ke hidungnya. Mereka berusaha untuk tidak mencium wangi kembang mayat. Bau wangi kembang mayat itu kini mulai tercium. Tempat ini kini bagaikan dihuni 1000 mayat yang bermandi kembang. Aku tidak boleh diam. Ini membahayakan diriku. Nilam, apa yang akan dilakukan bibimu? Lihatlah, bibimu menundukkan tubuhnya. Aku tidak tahu, Restu. Kita lihat saja. Nampaknya Bibi juga ingin menggunakan ilmu andalannya. Lihat, wajah bibimu tiba-tiba berubah menyeramkan. Wajahnya menyerupai wajah seekor macan belang. Benar. Lihatlah, kuku-kuku tangan dan kakinya menjadi runcing. Nilam, bibimu mengeram seperti macan. Kukira dia menggunakan ilmu andalannya. Bibiku sepertinya mempunyai ilmu macan siluman. Tidak aku sangka. Keduanya masing-masing berilmu cukup tinggi. Bujangga memiliki ilmu ajian kembang mayat, dan bibimu memiliki ilmu macan siluman. Nilam, lihat. Laki-laki yang sejak tadi ada di kuda pergi. Laki-laki yang lari dengan kuda itu tidak lain adalah Amang Ula yang memang sejak semula berada di tempat yang agak jauh. Restu, baru kali ini aku melihat ilmu aneh yang digunakan Bujangga. Lihatlah, tubuh Bujangga masih tetap berbaring kaku dan berputar. Tangan dan kakinya bergerak-gerak dengan jurus-jurus ilmu silatnya. Kukira itu jurus-jurus kembang mayat. Tapi lihatlah, bibimu pun tidak kalah hebatnya. Benar, Bibi menyerang dengan cakaran-cakaran macannya. Aji Kembang Mayat membawa kematian. Ya! Tiba-tiba tubuh Bujangga berputar semakin hebat. Asap tebal berwarna hitam semakin menyelimuti tempat itu. Dan saat berikutnya,
Mulut bujangga menyemburkan asap tebal berwarna hitam yang membentuk kuntuman kembang-kembang kematian. Bibi! Lihatlah, bibiku muntah darah. Celaka, lihatlah. Hidung bibimu pun banyak mengeluarkan darah. Kukira bibimu tidak tahan dengan kekuatan wangi kembang mayat itu. Bibi Sartini! Kurang ajar. Kau rupanya seorang pengecut, Restu. Kau hanya berani membokongku dari belakang. Ini permainan konyol. Aku tidak senang melihat tempat ini harus ada korban. Dia bibimu. Kau masih terikat saudara walau bagaimanapun. Aku tidak mau bibimu mati konyol dengan kekuatan. Restu Singgi, jangan banyak basa-basi. Itu salahnya sendiri. Kalau dia memang harus mati dengan aji kembang mayatku. Sudah aku katakan, aku tidak akan bertanggung jawab jika dia mati terkapar di tempat ini. Bujangga, kau harus sadar Bujangga, siapa yang kau hadapi? Aku tidak mau tahu. Dia bukan lagi bibiku. Kalian pun harus mati. Untuk korbanku yang kedua, aku kembali memasang pelita kematian. Kau bisa merebut jantung hatiku. Kau bisa memperkosa perasaanku. Tapi jangan harap kau bisa tahan dari kekuatan aji kembang mayatku ini. Maka kematianlah yang harus kau hadapi. Hei, anak muda, namamu Restu Singgi. Hari ini adalah saat jasadmu harus kukuburkan di tengah jalan. Lihatlah ini. Lihat. Aji kembang mayat kematian. Ya! Aku tidak boleh diam. Maut sudah menghadangku. Hip, hop, hop. Hip, hop, hop, hip. Biarlah Restu melayani bujangga. Aku harus cepat membawa Bibi Sarbini ke dalam pondok. Dia sudah tidak bertenaga sama sekali. Tunggulah ini. Jagalah pukulanku. Jagat alurku. Tubuh bujangga terdorong dan jatuh jumpalitan di rerumputan. Baru saja Restu Singgi melepas pukulan ilmu andalannya, bujangga merunduk-runduk memegangi dadanya yang dirasakan sakit. Lalu darah segar keluar dari mulutnya. Kurang ajar. Kau menyimpan pukulan yang hebat. Kau jangan bangga dulu. Aku belum kalah. Bujangga kembali berdiri. Kini dia mengerahkan kembali tenaganya. Dia kembali akan menggunakan ilmu andalannya, aji kembang mayat. Ing bumi maut. Dedemit, ing dedemit maut. Kembang maut,
Kembang sejagat maut. Ing bumi maut. Dedemit ing dedemit maut. Kembang maut. Kembang sejagat maut. Restu Singgi, jangan takut. Hadapilah aku dengan perasaan tenang. Karena sebentar lagi kau akan aku kirim ke neraka. Nah, ayo, lawanlah aku. Ya, Aji Praja Musti. Tubuh Bujangga dan Restu Singgih melesat terbang. Dua sosok tubuh itu saling menyerang dengan ilmu andalannya masing-masing. Dan saat berikutnya, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Danpos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.